Halo semuanya, balik lagi di Ngosasi, ngomongin sana sini. Nah, hari ini nih kita akan membahas tentang ini nih. Iya, rempah. Alasan kenapa makanan Indonesia itu bisa beragam terus enak-enak banget. Mulai dari yang asin, pedas, bahkan sampai pahit. Dan gara-gara rempah ini nih, Indonesia tuh sampai dijajah gitu kan. Dan masuknya Islam ke Indonesia pun gara-gara ini. Penasaran kan? Nah, kalau gitu kita bakal bahas di segmen Power of Rempah. Trip of Kuliner. Let's go. Hari ini kita bakal bahas kenapa sih kuliner Indonesia itu bisa rasanya itu enak banget sama variasinya bisa banyak banget. Nice. Nah, ini nih disebabkan dengan daerah masing-masing rempah-rempah itu sendiri, budaya, agama, bahkan politik di setiap tempat rempah-rempah itu tumbuh. Itu sebabnya Sumatera itu punya rasa yang di setiap masakan itu pedas-pedas karena di sanalah tempat tumbuhnya merica. Dan jika di Jawa rasanya itu manis-manis karena di zaman penjajahan dulu padi mereka tuh diambil, disisakan tebu dan gula. Dan bahkan di Sulawesi itu punya rasa masakan yang segar karena kondisi geografis mereka yang dekat dengan laut. Nah, ini kenapa rempah-rempah di Indonesia itu bisa begitu beragam dan banyak banget rasanya. Dan gara-gara rempah-rempah ini juga Indonesia itu sampai dijajah. Dan ini semua berasal dari Maluku dan Maluku Utara, di mana para penjajah dari Spanyol dan Portugis datang ke Maluku yang dikatakan sebagai surganya rempah. Dan ini terus merempet dari Sulawesi, Jawa, bahkan sampai Sumatera. Dan di Aceh, itulah titik tempat perdagangan rempah-rempah itu yang menarik dari berbagai bangsa untuk datang, termasuk dari Arab. Dan disinilah letak pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia dan tersebar luas. Nah, ada cerita menarik nih tentang kopi, yang Jawa itu sebagai pusat penting kopi di zaman dahulu. Kenapa bisa? Ya, dulu tuh kopi pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Ethiopia dan menyebar terus sampai ke seluruh jazirah Arab, dan kopi itu sangat diminati dan populer di Arab saat itu hingga menarik perhatian dari bangsa asing, dari turis-turis Eropa yang mereka juga akhirnya wah enak banget nih the black tea. Akhirnya mereka ambillah tuh benih-benihnya kopi itu dibawa ke negara mereka. Mereka berusaha kembangkan tapi selalu gagal. Akhirnya mereka mencoba alternatif lain. Dari VOC mereka membawa ke Indonesia dan ditanam di Jawa. Ternyata sukses besar. Kopinya itu berkembang dengan sangat pesat. Ya akhirnya kopi itu sendiri dikasih nama Java, yang sebelumnya namanya Kava. Tempat pertama kali kopi itu ditemukan dan akhirnya diganti dengan Java, yang artinya itu sendiri Jawa. Ya walaupun pada akhirnya kopi itu akhirnya dipegang oleh Brazil sebagai penghasil kopi terbanyak di dunia. Nggak nyangka kan kalau rempah-rempah itu bakal sepowerful itu, sampai sangat berharga, dan sampai dikatakan merica dan cengkeh itu sebagai black gold. Wah, menarik banget ya. Nah, untuk konten selanjutnya kita bakal bahas apa ini? Komen di bawah ya. And see you in the next video. Bye bye.